Di dalam kegelapan malam, saat sebagian besar insan terlelap, ada energi-energi yang bekerja tanpa wujud, kiriman-kiriman jahat yang melesat laksana panah tak kasat mata, bertujuan untuk merusak, melumpuhkan, dan menghancurkan kebahagiaan. Itulah yang disebut santet, teluh, dan guna-guna. Banyak yang bertanya, bagaimana cara membentengi diri dan keluarga dari serangan ilmu hitam yang keji ini? Apakah kita harus pasrah pada takdir? Ketahuilah, Gusti Ingkang Maha Welas Asih tidak menciptakan racun tanpa penawarnya. Para leluhur kita mewariskan sebuah ngelmu tolak bala, ilmu untuk membangun benteng pertahanan gaib yang kokoh. Dan salah satunya adalah sebuah pusaka hidup yang sering kita pandang sebelah mata. Bambu kuning. Namun menanamnya saja tidaklah cukup. Tanpa diaktifkan dengan tata cara, doa dan mantra yang benar, ia hanyalah sebatang tanaman biasa. Dalam wejangan agung kali ini, kita akan mengupas tuntas mengapa bambu kuning menjadi pusaka hidup penolak bala terampuh. Tata cara lengkap menanamnya sesuai hitungan primbon Jawa agar energinya maksimal. Doa dan mantra sakral untuk mengaktifkan khodam penjaga di dalamnya. Tanda-tanda jika pagar gaib panjenengan telah aktif dan bekerja. Dan rahasia lain dari bambu kuning, sebagai pembawa rezeki hingga media komunikasi spiritual. Dengarkan dengan seksama, resapi dengan kalbu, karena ini bukanlah sekadar informasi, melainkan tuntunan untuk melindungi sangkan Paraning Dumadi, keluarga tercinta panjenengan. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kembali di Kasepuhan Luhur Raja Mantra, tempat kita bersama mengasah batin, menajamkan rasa, dan menggali mutiara kebijaksanaan Nusantara. Sebelum melangkah ke gerbang ini, mari kita bergabung menjadi keluarga besar. Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar getaran spiritual kita sena terhubung. Dan panjenengan tidak akan ketinggalan pusaka-pusaka ilmu luhur berikutnya. Mari kita mulai. Babakan Sanu, hakikat bambu kuning pagar gaib. Para kadang spiritual, santet dan ilmu hitam adalah energi negatif berfrekuensi rendah yang dikirim dengan niat jahat. Energi ini membutuhkan sebuah celah untuk bisa masuk ke dalam targetnya. Baik celah di dalam jiwa maupun celah di dalam pagar rumah. Alam semesta telah menyediakan segala penangkalnya. Salah satu yang paling ampuh oleh leluhur adalah bambu kuning. Mengapa demikian? Bambu kuning dengan warnanya yang keemasan. Di dunia spiritual, warna ini memancarkan aura prana dengan frekuensi yang sangat tinggi. Energi negatif dari ilmu hitam yang berfrekuensi rendah akan mental dan hancur lebur. Ketika mencoba menembus aura emas dari rumpun bambu kuning, lapisan sari bambu akan menyerap juga menolak serangan gaib. Itu tidak hanya menjadi pagar fisik, tapi juga sebagai pagar gaib yang hidup, yang terus memancarkan selubung pelindung di sekeliling pekarangan rumah, menjadi benteng pertama sebelum serangan gaib itu sempat menyentuh penghuni rumah. Babakan 2, tata cara menanam sang pusaka hidup. Untuk menjadikan bambu kuning sebagai benteng gaib yang perkasa, itu tidak bisa ditanam secara sembarangan. Ada tata cara, waktu, dan lokasi khusus yang harus diikuti agar energinya aktif secara maksimal. Pertama, pilihlah bibit bambu kuning yang sehat, subur, dan hidup. Yang terpenting, pastikan bibit itu berasal dari sumber yang bersih secara energi. Jangan mengambil dari tempat-tempat angker seperti kuburan atau bekas tempat pesugihan, karena energinya sudah terkontaminasi. Niatkan saat mengambil atau membeli bibit itu untuk dijadikan pagar pelindung. Kedua, waktu penanaman. Menurut perhitungan primbon Jawa, adalah pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Wage. Kedua hari ini memiliki getaran energi perlindungan yang sangat kuat. Tanamlah saat fajar menyingsing sekitar pukul 6 pagi, ketika energi bumi sedang murni dan aktif-aktifnya menyatu dengan cahaya pertama matahari. Ketiga lokasi penanaman sangat menentukan arah aliran energi. Tanamlah bambu kuning di depan rumah.
Posisi terbaik adalah di sisi kiri gerbang atau pintu masuk. Dilihat dari dalam rumah menghadap keluar. Boleh juga ditanam di pojok-pojok pekarangan depan. Hal ini akan mengunci dan memperkuat benteng gaib secara menyeluruh. Pantangannya, jangan menanam tepat di tengah-tengah jalan masuk atau lurus berhadapan langsung dengan pintu utama, karena dapat menghalangi aliran energi rezeki yang hendak masuk. Babakan 3. Mantra mengaktifkan kodam penjaga. Inilah bagian terpenting. Setelah bibit siap, lubang galian siap, maka saatnya melakukan ritual aktivasi. Untuk membangkitkan daya linuwih atau kodam penjaga di dalam bambu kuning tersebut, sebelum meletakkan bibit ke dalam tanah, genggamlah pangkal bambu dengan kedua tangan. Pejamkan mata, satukan niat. Bagi panjenengan yang muslim, bacalah ayat kursi sebanyak 3 kali. Resapi setiap ayatnya, niatkan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan tanaman ini sebagai perantara benteng gaib yang melindungi keluarga dari segala kejahatan jin dan manusia. Bagi panjenengan yang menganut kepercayaan leluhur, hembuskan nafas 3 kali ke pangkal bambu. Lalu bacakan mantra Jawa kuno ini dengan suara lirih namun mantap. Hong Wilaheng, Sekaring Bawono Langgeng, Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi, Ingsun nandur pagar urip sejati, Dudu pring kuning nanging untuning roso, Singkirno sengkolo, balak norobedo, Sopo sing arep gawe olo lebur dening dayaning pangeran, Bali, 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 marang asal musirno tanpa bekas. Setelah mantra selesai diucapkan, letakkan bibit ke dalam lubang dan timbun dengan tanah. Sirami dengan air sambil terus berdoa dalam hati. Laku ini akan mengikat niat panjenengan dengan energi spiritual dari bambu kuning tersebut. Babakan 4. Tanda-tanda pagar gaib telah aktif. Bagaimana kita tahu jika pusaka hidup kita telah bekerja? Para leluhur telah memberikan beberapa sasmita atau pertanda yang bisa kita rasakan. Suasana rumah menjadi sejuk dan tenang. Ini bukan sekadar sejuk secara suhu, tetapi sejuk secara batin. Aura rumah terasa lebih damai. Pertengkaran antar penghuni berkurang. Gangguan aneh berkurang. Mimpi buruk yang sering datang, penampakan bayangan hitam, atau suara-suara aneh di malam hari akan berkurang drastis. Bahkan hilang sama sekali. Terdengar suara gemerisik. Terkadang di sekitar rumpun bambu akan terdengar suara daun bergemerisik atau seperti tiupan angin, padahal cuaca sedang tenang. Ini sebagai tanda bahwa energi penjaganya sedang bersiaga atau aktif berpatroli. Tamu berniat buruk merasa tidak nyaman. Ini adalah pertanda yang paling kuat. Jika ada seseorang datang ke rumah panjenengan dengan niat jahat, hasad, atau membawa energi negatif, dia akan merasa gelisah, gerah, dan tidak betah berlama-lama di rumah Anda. Pagar gaib secara otomatis menolaknya. Babakan 5. Rahasia lain sang pusaka emas. Selain sebagai benteng gaib penolak santet, Gusti Hyang Agung menitipkan banyak manfaat lain pada bambu kuning. Penarik keberuntungan, energi positif yang dipancarkannya tidak hanya menolak yang negatif, tetapi juga menarik energi kemakmuran. Itulah mengapa ia juga sering ditanam di tempat usaha. Bahkan potongan batangnya sering dijadikan jimat alami untuk hasil panen yang melimpah. Media komunikasi spiritual, getaran energi pada batang bambu kuning, mampu memudahkan komunikasi dengan alam gaib. Khasiat penyembuhan. Secara tradisional, beberapa bagian bambu kuning digunakan untuk pengobatan. Bagian rebungnya, tunas muda, diketahui mengandung senyawa yang dapat mengatasi kerusakan fungsi hati atau penyakit lever. Poro kadang spiritual yang saya muliakan, bambu kuning adalah bukti nyata bahwa alam telah menyediakan segala yang kita butuhkan, baik untuk kebutuhan jasmani maupun perlindungan rohani. Jika ditanam dengan tata cara yang benar, dirawat dengan niat yang lurus, dan diaktifkan dengan doa yang tulus, itu akan menjadi pusaka hidup yang setia, menjaga keluarga panjenengan dari segala mara bahaya tak kasat mata. Namun,
Ingatlah selalu wejangan ini, bambu kuning, mantra dan segala laku hanyalah syariat sebuah perantara. Hakikat perlindungan yang sejati dan mutlak hanyalah datang dari Gusti Penguasa Jagad. Maka jangan pernah tinggalkan ibadah dan doa kepadanya, karena itulah benteng terkuat yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh kekuatan apapun. Terima kasih telah menyimak wejangan ini hingga paripurna. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah perlindungan untuk kita semua. Tuliskan benteng gaib keluargaku di kolom komentar sebagai doa dan penegasan niat kita bersama. Salam Rahayu mugi tansah pinaringan karaharjan lan kamulian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.